dipersembahkan oleh Ya, kita next box dulu Bapak Alun. Box selanjutnya, box nomor berapa? Mungkin angka keberuntungan saya mungkin tanggal nomor 9. Nomor 9, baik. Angka keberuntungan 9, kita buka boxnya cuan. Oh, pantas sekali. Sesuai ya, boxnya cuan. Bapak Alun tadi bilang kita harus jadi orang kaya. Nah, caranya gimana untuk anak-anak muda sekarang? Karena sekarang semuanya juga serba instan, apakah memang bisa? Nggak bisa. Kalau mau kaya secara instan, lupakan. Tapi kalau kalian punya mimpi, kalian mau usahakan mimpi itu jadi kenyataan. Walaupun gagal harus diulang lagi, ulang lagi. Tentunya dengan mempunyai adab yang baik. Nggak boleh kualat sama orang tua. Ya, ridho Allah pasti ada. Yaitu ridho Allah pasti ada kalau kita hatinya bersih. Rasanya kalimat terakhir mewakili banyak pemirsa dan rekan-rekan di sini ya. Oke, sebentar Mbak Tejo, kita ke Coach Tom dulu. Bapak Alun kan bikin tol banyak banget ya. Udah cukup berkilo-kilometer ya. Ketika jalan tol itu dibuat, sebetulnya ada dampak negatif nggak sih untuk masyarakat sekitar akibat adanya jalan tol tadi? Dari penghasilan, dari peluang bisnis yang awalnya mungkin mereka bisa jualan di pinggir jalan, sekarang ditutup oleh jalan tol semua, atau mungkin dampak sosial pasca pembangunan jalan tol? Ada, cuman kita lihat dampak orang per orang yang kita perlukan, apa dampak buat orang banyak yang kita perhatikan. Kita ambil contoh, dulu dari Bandung kita mau ke Sumedang lewat Cadas Pangeran, 4 jam. Sekarang dari Cileunyi ke Sumedang, just 20 minutes, 20 menit. Ya, satu pasti lebih cepat ya logistik. Dampaknya memang waktu pertama jalan tol Cisumdawu dibuka, Cileunyi Sumedang Dawuan dibuka. Pedagang ubi, pedagang tahu sempat protes ke kantor kami bahwa ubi-ubi yang pada busuk, tahu yang pada basi. Ini begini, saya bilang kita gantiin aja lah, kita bayar semua. Pelan-pelan mereka akan beradaptasi. Tapi kesian Pak, kesian. Lebih kesian lagi. Rakyat kita yang lain terisolasi sepanjang 62 kilo. Ini kan kita buka. Kita buka desa-desa kecil yang antah berantah tidak dikenal menjadi kota-kota kecil yang baru. Misalnya Desa Pase, Desa Cimalaka, Desa Congyang. Sekarang udah dapat menjadi tujuan wisata yang baru. Mereka tidak terisolir lagi, terbuka semua. Jadi kalau kita buat jalan tol, memang kita harus memilih. Mengorbankan sedikit orang demi kebanyak orang, itu kita harus berani. Kalau kita nggak berani demi orang per orang, kita nggak punya nyali namanya. Kalau nggak punya nyali, jangan jadi pemimpin. Oke, wow. Kalau nggak punya nyali, jangan jadi pemimpin. Pertanyaan lagi, jadi dari sekian banyak jalan tol yang pernah dibuat, pernah ada rugi nggak? Sekarang yang Surabaya udah hampir 30 tahun rugi. Ya, Soreang Pasir Koja juga belum untung. Yang Cisumdawu itu pasti rugi. Kerugian yang paling besar tuh berapa ya? sih angkanya? Saya cerita begini aja. Investasi Cileunyi Sumedang Dawuan 11 triliun. Kalau equity-nya cuma 3 triliun, 30% gitu ya. Terus berarti pinjamannya kurang lebih 8 triliun. Bunga 1%. Berarti 8 triliun itu kalau 1% per bulan, 80 miliar. Pendapatan kami satu hari cuma 1 miliar, sebulan cuma 30 miliar. Jadi untuk interest yang kita bayar ke bank aja kami tekor 50 miliar per bulan. Pak, ini tapi nggak untung Pak, katanya. Gini, saya bilang, dulu airport Cengkareng, waktu pertama kali dibuka, semua orang protes kenapa nggak di Halim dekat. Begitu Cengkareng itu sawah-sawah apa semua kayak jin buang anak katanya. Sepi semua. Dulu ke airport Cengkareng, semua orang tempat airport itu semua tempat jin buang anak. Sekarang jin berebutan mau beranak di situ. Nah, Bapak. Ini satu pertanyaan nih. Memang pasti ada untung, ada ruginya. Tapi bagaimana kalau warga yang dibebaskan tanahnya itu misalnya diikutkan menjadi memiliki saham? Kalaupun rugi ya artinya mereka tahu bahwa ya ada ruginya gitu. Tapi sejak dari awal mereka merasa terlibat. Ada kemungkinan itu nggak, Bapak Halus? Waduh, itu bukan kemungkinan aja.
saya adalah penggagas pertama, Oke. walaupun belum selesai. Iya. Saya berani menantang waktu itu Profesor Danang Parikesit. Danang Parikesit ya. Saya bilang Pak Danang, saya melihat warga di situ juga harus diberikan kesempatan. Bukan hanya isolasinya kita buka, tapi mereka harus bisa mendapatkan benefit dari jalan tol ini. Dia bilang bagaimana? Kita buat yuk jalan tol syariah, tapi jalan tolnya yang blue chip, jangan yang rugi. Kalau rugi lu ngejorokin rakyat dong untuk nombokin lu punya. Yang mana yang blue chip? Bapak kan tahu, Bapak waktu itu dia sebagai kepala badan pengatur jalan tol. Nah, akhirnya kirim akademisi dari Universitas Erlangga dari Jawa Timur. Kita sudah bicara dan sudah cukup hampir jadi, tapi dilalah Pak Danang diganti. Kita tidak bisa follow up lagi. Tapi kalau ada teman-teman akademisi mau, saya ingin coba. Kenapa saya mau bikin Ya, ini sistem tantangan nih, syariah? semua akademisi yang nonton acara ini Yohana ya. Ya, bantu kami pemikiran. Aku tertarik yang soal utang tadi. Harus dihadepin, jangan menghindar. Dan barusan diulang Ini lagi. memang agak banyak tertarik soal utang nih. Enggak, Saya setuju. Rupanya banyak yang utang sama Mas Jiwo. enggak, malah sebaliknya. Malah. Saya cerita. Mas Eja pakai Jadi utang. tahun 90-an saya mau pameran, saya utang ke Pak Monang Sianipar. Saya sudah bikin perjanjian, ini akan dikembalikan, dibaca, disobek sama beliau. Nggak ada perjanjian utang antara teman. Tapi yang menarik, kamu kalau utang harus ditepati. Jangan begitu kamu mau ke sini terus kecopetan di jalan, terus kamu bilang, sorry nggak bisa bayar utang kecopetan di jalan. Kecopetan itu urusanmu. Bukan, jadi saya tepat waktu. Tapi maksudku pendapat Abah gimana tentang prinsip seperti ini? Terus yang kedua pepatah Inggris, jangan pernah ngasih utang ke teman. Kamu akan kehilangan duit dan kehilangan teman. That's right. Ini dua ini gimana menurut Babah Alun? Gini, betul yang Bapak bilang. Kalau kita sebagai teman, kalau itu jumlahnya masih bisa Kasih. kita nanggung ibaratnya, kasih aja. Sebab kalau minjem, dia nggak bisa bayar, dia menghindar, dia malu. Kalau dia nggak datang, kita juga kesel gitu. Kita cari dia padahal bukan mau nagih utang, mau ngajak yuk main lagi berteman gitu. Dia ngilang. Nah, itu betul Pak. Kalau yang pertama tadi? Yang pertama harus bayar utang, walaupun kecopetan di jalan, mau gini, Walaupun bukan ada harus gagal bayar dalam utang, bisnis. Itu etika. harus datang, etikanya harus datang. Etika Walaupun itu. dia kecopetan, dia datang. Sorry, Menjelaskan ya. gua kecopetan, gua nggak bohong, gua bener nih. Kalau perlu dibuatkan LP dia kecopetan, jadi Pakai bener CCTV serius. lagi gitu ya. Itu adab etika. Yes. Oke. Oke, Iya, kan? silakan Kak. Ya, Bapak Alun, ini kan sebagai konglomerat, tadi bicara tentang utang, subsidi silang. Pernah nggak sih punya gangguan tidur? Dalam arti utang butuh banyak untuk bisa pintar memindahkan dari sana ke sini gitu. Kalau orang ketuk pintu, pikiranmu kalau hidup baik-baik adalah, oh orang ini butuh garam, oh orang ini butuh makanan. Jadi hidupnya tuh tenang, tidak ada gangguan tidur. Pertanyaannya punya gangguan tidur nggak, Bapak Alun? Saya alhamdulillah di rumah saya tidak pakai aparat untuk jaga rumah saya. Di Kecuali mobil, nanti kalau dipilih jadi gubernur atau wakil gubernur. Ya? Insya Allah saya juga kalau perlu aparat yang pakaian sipil aja deh. Satu aja, jangan banyak-banyak gitu. Dan saya kalau bisa juga nggak usah pakai four-reader gitu. Saya punya mobil PJR 200 di kantor saya. Satu pun saya nggak pernah manfaatin. Karena buat saya, Allah Serius, sudah nggak kasih pernah semua. dimanfaatkan. Kita sore saja lihat yang jalan kiri kanan itu pakai semua provider. Jangan dimanfaatkan nanti macet Jakarta Kak. Aku setuju. Tapi kalau kepilih jadi wakil gubernur sampai ada nguing-nguing, aku turunin di jalan. Gitu loh. Mas, insya Allah saya. Nah helikopter aja. Tapi kalau itu SOP saya nggak bisa hindarin. SOP-nya diubah, itu yang bikin kita benci ke pejabat. Sama-sama di jalan, kita Indonesia makin susah katanya secara anggaran. Iya. Kan perlu kebersatuan. Betul. Begitu di jalan raya kita putus, nguing, aku gitu kan. Baik. Oke. Tapi Babah Alun ini kan termasuk dalam, kalau di Kamus Barat itu istilahnya double minority, minoritas ganda. Pertama, Babah berasal dari etnis Tionghoa. Yang kedua, Babah etnis Tionghoa yang beragama Islam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.